Kalau amit-amit Perang Dunia Ketiga beneran meletus, Indonesia disebut-sebut bakal jadi salah satu tempat yang paling aman di muka bumi. Jadi secara nggak langsung, dunia punya kepentingan buat jaga Indonesia tetap stabil. Ada satu hal yang bisa bikin kita panas dingin, meskipun nggak ada bom yang jatuh ke sini. Tapi tenang guys, di battle ini Amerika infonya udah nggak sekuat pas awal-awal serangan ke Iran. Kenapa? Jujur deh, siapa yang tiap lihat notif berita soal Israel, Iran, dan Amerika Serikat langsung mikir, aduh tabungan gue dikit lagi, masa udah Perang Dunia 3 aja? Vibes-nya emang lagi horor banget. Tapi ada kabar yang bikin kita bisa sedikit nafas lega. Dilansir dari sejumlah media, kalau amit-amit Perang Dunia Ketiga beneran meletus, Indonesia disebut-sebut bakal jadi salah satu tempat yang paling aman di muka bumi. Kedengarannya kayak too good to be true ya, tapi ternyata ada alasan logisnya. Kita bahas apakah Indonesia emang seaman itu atau cuma lagi beruntung aja. Alasan pertama, letak kita itu jauh dari kerumunan. Konflik utama biasanya ada di belahan bumi utara, sementara kita ada di Katulistiwa. Dikelilingi laut luas yang fungsinya kayak benteng alami. Jadi kalau ada rudal nyasar, kita bukan di jalur utama crossfire. Terus yang kedua, Indonesia itu negara yang bebas nuklir dan nggak punya aliansi militer yang bikin kita jadi target utama. Kita nggak ikut NATO, nggak ikut blok Rusia Cina juga. Jadi secara teknis nggak ada alasan buat negara besar untuk buang-buang nuklir mereka ke sini. Kita itu kayak penonton di tribun paling atas. Kedengeran suaranya, tapi kecil kemungkinan kena lemparan botol dari lapangan. Nah ini nih alasan yang paling mahal kenapa Indonesia nggak boleh disentuh kalau perang pecah. Kita itu pemegang akses jalur laut dunia bro. Bayangin ada 4 checkpoints atau jalur sempit strategis dunia yang ada di wilayah kita. Mulai dari Selat Malaka sampai Selat Lombok. Kalau Indonesia sampai hancur atau jalur kita tertutup karena perang, ekonomi global itu bakal langsung stuck alias berhenti total. Kita punya 3 alur laut kepulauan, Alki 1, Alki 2, Alki 3. Kita punya choke point, ada Selat Malaka, ada Selat Lombok, ya kan? Ada Selat Sunda, gitu kan. Nah, ini kan apa namanya kawasan-kawasan area-area yang sangat strategis gitu ya bagi jalur logistik global. Nah, sehingga baik pihak A maupun pihak B gitu ya, itu sama-sama berkepentingan jalur ini tidak diganggu. Sepanjang kita tadi memastikan bahwa kita akan menggaransi bahwa ini kawasan ini bisa dilalui dengan aman, dengan sepanjang itu melintas damai gitu istilahnya. Silakan gitu ya. Nggak ada masalah dan kita kalau kita bisa mengentertain semuanya ya nggak ada masalah. Negara-negara raksasa kayak Cina, Jepang, bahkan Amerika Serikat bakal rugi triliunan dolar setiap harinya karena kapal logistik mereka nggak bisa lewat. Jadi secara nggak langsung, dunia punya kepentingan buat jaga Indonesia tetap stabil. Nah tugas kita sekarang cuma satu, menjamin jalur-jalur laut kita aman buat dilewati semua pihak tanpa memihak. Kita adalah jembatan yang kalau sampai putus, semua orang bakal jatuh. Itulah superpower kita yang sebenarnya. Bukan nuklir, tapi posisi strategis yang bikin semua negara butuh kita buat tetap hidup. Nah, tadi kita semua udah tahu kan, kalau Indonesia itu katanya safety house. Kalau Perang Dunia Ketiga pecah, kita jauh dari rudal. Kita netral, pokoknya chill abis deh. Tapi jangan senang dulu guys. Ada satu hal yang bisa bikin kita panas dingin, meskipun gak ada bom yang jatuh ke sini. Namanya krisis energi. Meskipun keamanan kita stabil, dompet kita lagi diintai bahaya besar nih. Jadi sebelum lo rencana mau healing pas perang pecah, dengerin dulu kenyataan pahit soal BBM kita. Lo tau nggak, meskipun kita punya minyak, Indonesia itu sebenarnya adalah net importer BBM. Artinya kita lebih banyak membeli minyak dari luar negeri daripada ngejual. Nah, kalau Timur Tengah membara, jalur distribusi minyak dunia otomatis macet.
Atau minimal harganya jadi nggak ngotak. Bayangin aja lo mau berangkat kerja atau kuliah, bensin langka atau harganya naik 2 kali lipat dalam semalam. Itu bukan sekedar mungkin terjadi, tapi ancaman nyata yang udah di depan mata. Jadi aman secara fisik itu satu hal, tapi aman secara energi kita masih jauh dari kata aman. Jujur ya, gue ngerasa pemerintah kita kadang terlalu chill dan bilang pasokan aman, tenang aja. Tapi bilang aman doang nggak cukup tanpa aksi nyata buat pencegahan. Kita nggak bisa cuma bilang gaspol pas krisis udah dateng. Pemerintah harus mulai dari sekarang buat nyiapin cadangan energi darurat atau seriusin transisi energi. Jangan sampai nih pas dunia lagi kebakar, kita baru sibuk cari pemadam kebakaran. Kita butuh aksi yang benar-benar strategik. Bukan cuma public relation biar rakyat nggak panik. We need a real backup plan. Bukan cuma sekedar omongan manis. Sebenarnya yang perlu dilakukan ya mempercepat implementasi dari program-program yang terkait dengan ini ya, ketahanan energi, ketahanan pangan ya, artinya swasembada ini bagaimana caranya benar-benar terwujud, bukan sekedar apa namanya omon gitu kan. Terus kemudian soal energi, ketahanan energi juga begitu, hilirisasi segala macam ini juga harus konkret, semua harus konkret gitu, karena nggak ada waktu bagi kita untuk apa namanya, untuk ribet-ribet lagi mana yang, karena tadi pintu perangnya itu sudah terbuka, yang tinggal siapa yang yang akan masuk duluan gitu loh. Dan semua masih menahan diri. Lah masalahnya sudah menahan diri, kalau ada yang dorong dari belakang gimana? Tapi tenang guys, di battle ini Amerika infonya udah nggak sekuat pas awal-awal serangan ke Iran. Kenapa? Kabarnya Amerika mulai ditinggal nih sama para bestinya pasca nyerang Iran bareng Israel. Hah? Kok bisa? Oke, let's be real. Nyatanya, jadi polisi dunia itu ternyata nggak sekeren di film Marvel ya. Apalagi kalau lo adalah Amerika Serikat di tahun 2026 ini. Lo punya rencana gede buat beresin Iran. Udah siapin armada, udah koar-koar di media. Pas lo nengok ke belakang, besti lo pada slow respon alias mulai ngeghosting. Berdasarkan laporan terbaru dari berbagai media internasional, posisi Amerika Serikat sekarang lagi di ujung tanduk. Karena mereka mulai ditinggal sendirian sama teman-teman gengnya. Bahkan Inggris yang selama puluhan tahun jadi partner in crime paling setia buat Amerika Serikat. Dan sekarang sudah mulai goyah nih. Mereka nggak mau lagi asal ikut pas diajak gaspol lawan Iran. Di saat yang sama, Eropa benar-benar terbelah. Negara besar kayak Prancis dan Jerman lebih milih ngeghosting Washington. Karena takut kena imbas krisis energi dan gelombang pengungsi yang bakal ngerusak ekonomi mereka sendiri. Kondisi ini bikin Amerika Serikat beneran ngerasa terisolasi di panggung global. Karena tanpa dukungan solid dari geng Barat dan NATO, ambisi mereka buat nyerang Iran cuma bakal jadi misi bunuh diri diplomatik yang nggak punya legitimasi internasional. Vibe-nya tuh kayak lu ngajakin tawuran, tapi pas udah di depan gang, temen-temen lo malah bilang, sorry bro, gue disuruh balik. Awkward banget kan? Kenapa bisa seberantakan ini? Banyak pengamat bilang, strategi perang Trump ke Iran kali ini benar-benar chaos. Sekutu-sekutu lama Amerika Serikat di Eropa, bahkan di beberapa negara Timur Tengah, mulai ngerasa kalau main api sama Iran itu sekarang risikonya kegedean. Menurut analis militer ISIS, Hairul Fahmi, saat ini semua negara lagi main aman, karena lebih fokus memperbaiki urusan dalam negerinya. Kuncinya kan, kata kuncinya di kepentingan nasional. Iya. Itu dulu ya. Yang kepentingan nasional, kemudian turun menjadi kepentingan kekuasaan, ya kan? Semua rezim pasti ingin mempertahankan kekuasaan. Semua pemerintahan selalu ingin memperjuangkan kepentingan nasional, kepentingan nasionalnya, sehingga ketika mereka bersikap hari ini, ya mereka mau nggak mau juga harus memikirkan dukungan domestiknya seperti apa, ya kan? Di belakang Iran ada Rusia.
yang kasih data intelijen mata elang, dan Cina yang jadi bankir logistiknya. Sekutu Amerika Serikat tuh mikir, ngapain gue ikut rugi? Harga minyak naik, ekonomi berantakan. Cuma buat dukung ambisi politik satu orang. Jadi alih-alih solid, aliansi barat sekarang malah kelihatan kayak grup chat yang isinya cuma read doang tanpa ada yang aksi. Pas sekutu Amerika Serikat mulai mundur teratur, ini jadi bukti kalau hegemoni barat itu udah nggak sesakti dulu. Pada akhirnya kita belajar kalau di papan catur geopolitik yang makin chaos ini, nggak ada yang benar-benar abadi. Amerika Serikat yang dulu ketua geng bisa kena ghosting, dan aliansi besar bisa pecah cuma gara-gara urusan domestik. Kita di Indonesia emang beruntung ada di safe zone berkat posisi strategis kita. Tapi keberuntungan itu ada masa berlakunya. Pada akhirnya yang bisa menolong kita ya kita sendiri. Kekuatan sebuah bangsa bukan diukur dari seberapa banyak temannya, tapi seberapa mandiri dia berdiri di atas kaki sendiri.